Thank you for joining, guys. Please ask your friend to join soon on this KCR. Sorry, on this Zoom. Tunjukkan wajah kalian. Nah, ini kakak Wih, Kak Zaski. Kak Zaski ini juga pintar sekali. Kak Rifa. Bagus-bagus. Makasih. Saskia. Amin. Oh, amin. Tahan diri. Tahan diri. Atau kelas 7 ada yang mau kenal? Tahu diri. Ketemu ya? Belum pernah ketemu sama sekali kalau kelas 7 ini. Ada yang mau menunjukkan wajahnya kelas 7? Bentar, Bu. Mau kenalan mungkin. Atau kakak kelas kalian ada juga yang pengetahuannya sangat luas sekali nih. Saya mencari Aga mana Aga? Ya, Bu, sebentar. Oh, ini kakak connecting ini namanya. Connecting. Iya, karena namanya connecting. Terus ada juga Oh, Dira. itu nama ya? Oh, iya. Ada Bagus, juga bagus, Dira. bagus. Kakak Dira ini kakak yang paling rajin. Jadi kalau di science class dia selalu join number 1. Wow, that's cool, man. Ya. Halo, Ada Dira. Mem Vivi. Halo, Mem Vivi. 4. Semuanya saya undang. 8B juga. Harapannya Oke, banyak baik. siswa. Tapi hanya 40. Makanya kok banyak banget. Baiklah. Oke. Harapannya kakak kelas, adik kelas, dan yang junior itu bisa saling memotivasi. Kelas 7 nggak boleh kalah dengan kakak kelasnya. Kelas 8. Oh, tentu tidak. Yang masih vibe-nya sangat luar biasa harus memberi contoh yang baik ke kelas 7. Kelas 9 sebagai kakak yang sudah sepuh ya. Nggak boleh malu-maluin adik kelasnya. Senior, tunjukkan aksimu. Wajah-wajah kakak kelas kalian ini bahwa mereka sangat keren sekali ya. Sangat matang gitu pemikirannya. Kelihatannya kayak gitu. Oke, jadi saya akan menilai kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Only that. Jadi hanya aspek komunikasi dan kolaborasi ya. Asidir. Ya. Sudah 52 yang bergabung. I try to divide you into berapa kelompok ya? Satu kelompok berapa siswa? 5 or 6 students? Kemarin mintanya agak besar kan? Oke. Mr. Tisman dan Bu Vivi juga akan menjadi siswa ya. Oke. 5 participants per room. Waktunya berapa menit kemarin? 10 menit, 15 menit cukup ya? I think 15 menit ya. 15 menit untuk saling berdiskusi. Hanya 3 soal. Ya. Kalian komunikasikan apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kamu tahu. Oke, silakan. Please join to your room, guys. Halo Pak Nahruli. Pak Nahruli masuk ke kelompok 1 ya. Ternyata Pak Nahruli di jalan. Kelompok 10 aja deh. Join Pak Nahruli, kelompok 10 Pak Nahruli. Luhur? Ara join to group 1. Hello, Miss. Halo, Aga, are you a leader of this group? Yeah, not me. Ya dong, kamu yang aktif. Ya. Satrio, Nadine, Aru, connecting. Siapa ini connecting? Please unmute and do The connecting one is my friend, Miss. Oke. Yuk, diskusikan. Pertanyaan nomor 3, 4, 5. Iya, silakan dilanjutkan. Tadi saya ya. Ayo silakan dilanjutkan. Saya ngalah. Lanjutan. Mungkin ada yang mau nambahin itu sedikit sebelum saya tambahin. Mungkin yang lainnya mau berkomentar dulu. Ya. There is result. In the result. Yeah. I can read. Wait. I can read. Thank you very much. Okay. Wow.
Ya. Bisakah dibaca WA saya? Oke, 3 menit lagi, segera dong. Dino tadi minta waktunya agak banyak mau baca jurnal katanya. Yuk. Bisa ini enggak Dino? Oh, di komen Anin tadi. Menurut Dino gimana? Itu lebih tinggi dibanding 1 berarti lebih banyak keuntungannya Kak dibanding kekurangannya. Ini ada sih benefit risk ratio-nya. Itu benefit risk. Oh, kalau di atas 1 berarti there is Lebih more. untung. Oke, kelompok Ya. 1 sampai kelompok 10 yang paling sempurna diskusinya itu kelompok 10. Di bawah pimpinan Rashidia yang begini-begini. Nah. Yang mana itu Rashidia? Rashidia Oh. atau Malika? Oke. Pasti dia kelas berapa? 8A. 7A. 8. Itu Oh, A. 8A. Di bawah Oke. Siap, Kakak. stop. Jangan cuma siap-siap aja. Ngerti nggak maksudnya rasio less than 1? What is ratio? What is risk ratio? Enggak. Cari tahu temennya yang ngerti siapa, suruh untuk menyebutkan. Ayo speak up guys. Yang tahu? Gak ngerti sama sekali. Sama. Nggak dapet itunya, Mem. Gak baca. Ada di GCR. Bentar. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya, enggak bisa bahasa Inggris. Oh, bentar. Iya sih, ya, tidak bisa. Gak bisa bahasa Inggris. Kenyataan loh itu. I mean, relatable. Tolong yang tahu bisa langsung ngomong aja, nggak usah malu. Oke. Malu. Saya Nggak usah tidak takut. tahu. Terima kasih. Dikit ya. Connecting. Speak up. Ayo, kakak connecting bisa dijelaskan. Connecting. Correcting. Aduh, nggak ngerti. Bentar. Saya baca itunya dulu, filenya. Kelamaan, tinggal deh. Sekarang continue to number Ya, 4 tinggal and nggak number ngerti, 5. Mem. Biarkan let connecting learn about ratio and Rashidia. Please lead your friends to discuss number 4 and number 5. So connecting. Oke. Research what is ratio means. Perbandingan. Connecting langsung depreset. Siapa yang buat perbandingan tadi? Aduh. Frustasi. Ya, aku perbandingan tuh. Ya kan perbandingan. Maksudnya perbandingan. Aduh, apakah saya hanya menjawab ratio bahasa Indonesia adalah perbandingan gitu aja. Oke, connecting your PR-nya ya. Mana, Mem? Oke. Lanjut dulu ya, Mem. Apa gimana? Yang mana, Mem, filenya? Ya ampun. Ini loh, Kak. 10 Februari. Now, Depresor. Rashidia, please continue to number 4 and number 5. Oke. Number 4. How much social distancing do you and your family practice? Why? 1 meter. Because we need to protect our family from the virus. Okay, next. Sesimpel itu. Simpel, singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Nah, Ada jawaban lain nggak? Yang nggak singkat padat jelas gitu? Yang nggak jelas? And I miss Oke, sure. 2 meters. 2 meters. The rule of social distancing is taken after considering that droplets that came out when sneezing or coughing are able to spread in the air up to a distance of 2 meters. Likewise, the aerosol or water vapor that comes out when talking can spread as far as 1,5 meters to 2 meters. Oke.
Zara, can you explain 2 meters while we are wearing mask or no? Due to COVID-19 vaccination, we have prevent 3 deaths in children under 5. Jadi jumlah kematiannya akan semakin sedikit kayak gitu. Oh enggak, pencegahannya maksud saya. Pencegahannya malah lebih sedikit, untuk kematian lebih sedikit. Kalau yang di atas memang benar apa yang disampaikan oleh anak-anak hebat tadi itu, kekhawatiran, keraguan-raguan itu pasti ada pada setiap manusia ya. Itu memang sudah kondisi real kita sebagai naluri kita sebagai manusia. Akan tetapi kita lihat, kita evaluasi itu kan bertahap tuh ya Mem ya. Jadi tidak langsung kepada seseorang. Kita lihat ada semacam ditanyai riwayat sakitnya itu apa aja, kemudian apakah ini memang layak untuk diberikan vaksin. Jadi tidak ujuk-ujuk bahasa ujuk-ujuk itu apa ya? Tidak semata-mata langsung. Kesalahan kalau banyak orang, pasti orang yang melakukan atau tenaga medisnya mungkin bisa melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin itu sangat membahayakan bagi orang lain. Cerdas, betul-betul Aga. Jadi selain kita mengantisipasi tadi efek vaksinnya sendiri untuk tubuh kita, yang kedua adalah antriannya, karena kita harus tetap pakai protokol. Terus yang ketiga, ini saya dari tadi jawabannya Aga, yaitu penggunaan jarum secara berulang. Kadang-kadang kan kita nggak aware ya. Kita nggak tahu. Jadi Nah, mungkin kalau kita lebih baik kita tahu sendiri kalau itu suntik benar-benar baru dibuka. Jadi nggak tiba-tiba kita antri moro-moro udah disuntik aja loh. Kan kita nggak tahu itu. nggak kena, bisa kena HIV kita. Iya. Atau penyakit menular lainnya. Jarum. Iya. Oke. Udah kena HIV kita nggak ada imunitas yang bisa melawan penyakit lain malahan. Aduh. Oke, bagus. Terima kasih Aga. Ada jawaban lain lagi nggak? Yang kita nggak Mem. Oke, Dava. Nah, jadi Dava, wajahnya mana ini Dava? oh iya sebentar. Kita harus melihat wajah-wajah orang pintar yang sedang berbicara. Oke, please Dava. Oke, jadi efek dari vaksin itu yang ditakutkan orang lain itu adalah efek sampingnya, Mem. Efek sampingnya seperti demam ringan, atau sakit kepala, atau nyeri otot, sendi di sekitar area suntikan. Jadi menurut saya salah satu ketakutan orang saat diberi vaksin yaitu ada efek samping lain. Resikonya ya, resiko dalam kesehatannya harusnya baik-baik saja, divaksin malah. Oke, ada lagi? Thank you Dava. Oke, Dira. Dira, silakan Dira. Mungkin karena resiko terkena COVID-nya juga, Mem. Kan COVID juga menular secara melalui cairan, Mem. Jadi nggak tahu jika para medisnya tuh bersin, kan tetap pakai sarung tangan kan, Mem. Tetap aja. Kalau kena suntikannya juga nanti masuk ke dalam tubuh. Gitu, Mem. Kena. Oke, jadi menurut Dira tadi penyebaran COVID tidak hanya lewat udara tapi lewat cairan juga ya Dira ya. Oke. Ya. Jadi yang ditakutkan oleh Dira menurut Dira tadi adalah kalau misalkan itu malah menularkan COVID lagi gitu menurut Dira. Ya. Misalkan dari vaksinasi. Oke, thank you Dira. Thank you. Ada lagi yang lainnya mungkin? Ya. Sekarang mungkin, pertanyaannya berubah. Biar seru deh. Oh ya Pak. Saya rubah. Jadi kalian kan ini tadi kita sudah mempelajari resiko vaksinnya, ya kan? Iya. Terus kalian setuju nggak nanti kalau sudah divaksin? Setuju. Masih lama, masih 5 tahun lagi. No. Vaksin itu selain kalian tadi baca jurnal ya, Pak Nahru juga menyebutkan menurut Islam, bla bla bla. Kalau Pak Tismen ada pertimbangan nggak? Kalau pertimbangan untuk vaksinasi menurut saya mendukung sih. Kalau menurut pribadi saya mendukung karena juga setiap efek samping, setiap ada perubahan di awal, kayak misalkan perubahan peraturan, kayak di sekolah mungkin ya ada perubahan peraturan, banyak pasti di awal-awal menentang. Terus kemudian nantinya setelah berjalan lama semuanya akan mengikuti seperti itu. Hal ini juga berlaku pada vaksinasi juga, kayak gitu.
Jadi kalau divaksinasi mungkin bagian awal-awal pro kontra atau ada yang setuju atau yang enggak itu pasti terjadi seperti itu. Saya anggap diskusi kita tentang vaksin ini selesai. Nah, saya ingin menindaklanjuti nanti saya, Pak Tismen, Bu Vivi, dan Pak Naruli akan mereview pertemuan kita bersama-sama ini. Tapi sebelum saya review, ada nggak kesan-kesan atau masukan dari kalian? Seperti minggu kemarin kan kalian sudah kasih review. Sekarang minggu ini kasih review lagi. Coba, siapa yang mau memberikan reviewnya? Mungkin saya. Silakan aja, silakan. Mungkin kalau untuk review kali ini tentang pembahasan tentang vaksin, mungkin bagi kalian yang terutama yang masih Sebentar, siswa Aga. atau siswi. Aga. Bukan tentang vaksinnya ya, tapi tentang pertemuannya. Oh. Join kelasnya. Oh ya, baik. Baik. Tentang pertemuan join kali ini, saya sebenarnya sangat suka dengan pertemuan dengan beberapa guru lain, termasuk Mr. Tismen dan Pak Naruli. Sesungguhnya saya lebih suka yang bergabung secara banyak, bukan yang orangnya itu-itu aja. Jadi, dan sebenarnya ini lebih seru daripada yang biasa-biasanya. Terima kasih, itu dari saya. Oke, Sania, Canya setuju. Oke, Zara mau bilang? Oke, silakan disampaikan Zara. Mungkin ya, kayaknya artikel yang dimuat itu bagi saya terlalu berat bahasanya untuk dipahami. Apalagi saya di sini masih kelas 7, maybe itu doang trouble yang saya rasakan sih. Jadi seperti kata Pak Tisman tadi juga pas kerkom, dan dibantu juga sama translator. Thank you very much Google. Mungkin itu aja. Oke, berarti nanti kami akan mencarikan mungkin sumber yang lebih mudah. Semuanya bisa belajar berkomunikasi dengan lebih baik, berliterasi juga dengan lebih baik, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari juga lebih baik. Ya, ketemu lagi minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pak Naruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all. Thank you.